Jerman memperingatkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Berlin mengingatkan NATO agar tidak menjadi bagian dalam perang Rusia dan Ukraina. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pada Selasa 24 Januari saat memberikan keterangan pers bersama Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Yang menyerukan agar NATO tidak menjadi bagian dalam perang di Ukraina. Kendati begitu, Menteri Pertahanan Jerman menyebutkan perlu tindakan yang diambil jika kondisi semakin memanas. Ia mengatakan kohesi aliansi NATO sangat penting. Pistorius menambahkan aliansi itu telah berkomitmen untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sambil sekaligus mengirimkan sinyal tekad yang jelas terhadap Rusia. Sementara itu, pertemuan Pistorius dengan Stoltenberg dilakukan di tengah dorongan agar Jerman untuk menyediakan tank Leopard 2 Jerman bagi pasukan Ukraina. Namun Pistorius mengatakan belum ada sikap baru tentang pengiriman tank-tank itu. Akan tetapi ia tetap berharap keputusan akan segera dibuat. Lebih jauh, Pistorius mengatakan pemerintah Jerman tidak menghalangi pengiriman tank Leopard 2 yang dimiliki negara sekutu ke Ukraina. Jerman juga mendorong mitra-mitra NATO untuk mulai melatih tentara Ukraina menggunakan tank tersebut. Sementara itu, Polandia pada hari Senin 23 Januari mengatakan akan meminta izin kepada Berlin untuk mengirimkan tank buatan Jerman ke Ukraina. Di sisi lain, bagi Ukraina, tank-tank khususnya Leopard sangat penting bagi melawan invasi Rusia. Namun sikap Barat yang mengirim senjata ke Ukraina dikecam oleh Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia kembali memperingatkan Barat yang memasok senjata ke Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bantuan senjata ke Ukraina hanya meningkatkan eskalasi dan memperpanjang konflik. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Ia menyebutkan pasokan berbagai senjata baik ringan maupun berat ke Ukraina hanya membuat keadaan semakin runyam. Zakharova menerangkan bantuan senjata justru meningkatkan pertaruhan dalam konflik dan pasti akan mengarah pada eskalasi. Terlebih pasokan senjata dari barat digunakan untuk menyerang semenanjung Crimea, Rusia. Sebagaimana diketahui, media Amerika Serikat melaporkan pemerintah Amerika Serikat sedang mempertimbangkan opsi untuk memasok Ukraina dengan senjata tambahan untuk menyerang Crimea. Zakharova pun menyoroti Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang telah mendesak para mitra untuk memberikan senjata apapun yang dapat digunakan kepada Ukraina. Zakharova menilai semua ini sebagai hasutan terbuka dan provokasi dari Barat. Ia memperingatkan adanya jumlah korban yang makin banyak dan eskalasi konflik yang berbahaya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia itu menyatakan bahwa Barat terjerumus lebih dalam ke dalam konflik Rusia dan Ukraina. Hal ini lantaran selain memasok senjata, ternyata Barat juga melatih personel militer Ukraina. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev juga mengecam keras aksi Barat ke Ukraina. Ia memperingatkan bahwa dukungan berkelanjutan Barat untuk Ukraina dapat menyebabkan perang nuklir. Perang yang mulanya secara konvensional akan berubah menjadi perang nuklir. Ia membeberkan kekuatan nuklir tidak pernah kalah dalam konflik besar. Sebagaimana diketahui, sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, Rusia telah menduduki beberapa wilayah Ukraina. Moskwa menyatakan tidak akan menyerahkan kembali wilayah yang berhasil mereka kuasai. Adapun wilayah Ukraina yang dikuasai adalah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Luhansk. Pencaplokan keempat wilayah itu dilakukan dengan referendum. We are now halfway between the two meetings, the summit meetings in Madrid and Vilnius, which will be in June. And we are going to continue to implement the turning point that was announced by our Chancellor. We must meet the capability targets and live up to our promises. I'm looking forward to cooperating with you on that matter, and in 3 weeks' time we will meet at the NATO Defense Ministers meeting in Brussels. Now, let me make one more remark, because there will be questions about that anyway. Of course, the discussion about the Leopard tanks.
I can tell you there is no new information here. The situation has not changed, and we are preparing our decision, which will come very soon. As I pointed out in Ramstein, we are encouraging our partners, if they want to and if they have the possibility, to start training on these Leopard vehicles if they wish to do so. We're not stopping anyone. But as I said, we are preparing our decision. Then secondly, as I announced last Friday, we are looking into the matter, what the current status is regarding our Leopard tanks. And of course, it's not just a matter of counting our tanks. We know how many we have. It's a lot more complicated than that. We need to look at the potential we have, that industry has, the stocks that they have, and of course, compatibility. That is often forgotten. That is an important matter because the different types of Leopard vehicles must be compatible, and it's important to look into the matter what can be compatible. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.